Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, hai bunda kakak, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertatap muka, bertemu di dalam Zoom ini, yang dimana insya Allah saya berdoa kepada Allah semoga Ibunda Kakak senantiasa diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an, dan senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak semua, izin saya menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini, qadarullah bunda kita semua, Biantika dan Ayah Beben sedang dalam perjalanan ya, lagi di Lampung menuju Tulang Bawang di daerah di Lampung untuk kembali melanjutkan progres dari cabang, insya Allah ya, cabang Muslim Billionaire yang akan kita bangun di Lampung, insya Allah. Mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran, berikan keberkahan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak, bersyukur kita terus masih diberikan hidayah ya untuk bisa bangun subuh, yang dimana pasti sangatlah berat gitu ya. Bahkan salah satu ciri orang munafik itu ketika di waktu isya dan subuh kelihatan nggak dia disolatkan gitu. Nah, maka bersyukur kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa sholat subuh untuk yang ikhwan, ya kan, bapak-bapak mungkin di Zoom ya, ada Ustadz Lutfi, ya kan, ada Bang Faisal di rumah di masjid di sholat ini, ada Bang Faisal, ya Bang Peter, Masya Allah. Bersyukur Allah diberikan kita kesempatan, berikan hidayah untuk bisa bangun. Bahkan kita kalau di Muslim Billionaire, Masjid Muslim Billionaire, wajib ya ada riyadhah kita, salah satunya tahajud ya, sholat tahajud setiap hari dan subuh, dan ketika udah subuh kita gunakan untuk kajian lewat Zoom ini ya, Masya Allah, Majelis Bismillah Academy. Maka ini adalah suatu keberkahan oleh Allah ya, suatu karunia oleh Allah yang Allah berikan kepada kita semua, maka haruslah kita syukuri. Nah, maka di sini saya akan membahas ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam Islam ini, di dalam hadis Arba'in, nah, yang kedua, paling mahasiswa bisa ngapalin hadis yang kedua, ketika Rasulullah SAW ya menanya tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menanya kepada Rasulullah SAW tentang tingkatan Islam, ya kan? Apa yang pertama? Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini adalah tingkatan tangga, mungkin bisa disebut, kita sebut saja keimanan, ya, tangga keimanan bagi kita sebagai orang Muslim. Yang pertama Islam, oke. Saya rasa semuanya, bahkan yang hadir ini udah pasti Islam, ya udah pasti Islam. Kita sudah syahadat, ya kan, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa di bulan suci Ramadan, dan insya Allah ya kalau ada rezekinya Allah panggil kita untuk
ziarah ke Haramain. Amin, amin. Amin. Lalu setelah itu apa? Akhbirni anil iman. Ya. Iman. Nah, saya rasa juga ya tentang iman ini seharusnya kita yang memang kategorinya ya orang masjid sebut begitu, ya Ibu Nama Kakak juga lingkungannya insya Allah baik, ya setiap pagi ikut kajian, maka dirasa-rasanya sekalipun memang al imanu yajidu wa yankus, ya yajidu bil ta'ah wa yankus bil maksiat, maka insya Allah seharusnya dengan lingkungan kita yang baik ini bisa menjaga keimanan kita, ya bisa menjaga keimanan kita seharusnya, ya maka poin satu, poin dua tentang Islam, ya kan, tentang iman, ya kita beriman, tingkatan keimanan kita, insya Allah Allah jaga dengan lingkungan kita, ada berada di lingkungan masjid, ya ibu dan kakak, teman-teman santri, SOD dan SPA, Spartan maupun Avengers, seharusnya Allah berikan kita kemudahan untuk bisa terus menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, poin yang ketiga, takbirni anil ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah annaka tarah fa innahu yarak. Ya. Tingkatan ketiga ini yang benar-benar mungkin perlu perjuangan untuk bisa kita mendapatkan keimanan layaknya seperti kita sedang terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta abdullah ka'annaka tara fa innahu yara fa innahu fa illam takun tara fa innahu. Seakan-akan kita beribadah mau ngapain aja ya. Beribadah kayak lagi lagi jalan, masuk kamar mandi dan seterusnya. Itu seakan-akan kalau orang sudah tingkatannya di poin ketiga yaitu ihsan, maka dia selalu sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yara. Sekalipun dia uh, tidak bisa merasakan bahwa dia tuh kalau ngapain menghadirkan Allah gitu ya. Maka tadi fa illam takun tara fa innahu yara. Seharusnya dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal tersebut, ihsan itu, ya, agar sempurna tingkatan keimanan dan Islam kita, agar senantiasa kita kalau mau ngapain aja pasti ya seakan-akan kita sedang diawasi oleh Allah. Maka tidak ada celah seharusnya untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Nah, makanya sering harus kita untuk senantiasa kalau Allah mau ya, mendapatkan keimanan level tingkatan ihsan, harus kita senantiasa melatih rasa kita, teman-teman semua, ibu dan bapak, yang melatih rasa, hadirkan rasa di setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang mahal. Hadirkan apa? Hadirkan rasa. Khususnya kita, ya, ibadah yang menjadi rutinitas kita, ibadah yang menjadi utama, ya, di dalam kehidupan kita yaitu sholat. Maka setiap sholat, ya, kalau Allah kita menghadirkan rasa, ibu dan kakak, teman-teman semua, maka insya Allah akan ada banyak keutamaan yang fadilah dari sholat yang kita lakukan. Jadi nggak sekedar menjadi rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban ketika sholat. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW, ada orang yang sholat berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi ketika nanti di akhirat ditimbang sholatnya, amalan sholatnya, tidak ada sedikit pun yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Nah, karena apa? Karena sholatnya tidak memakai rasa. Ya, sholatnya dia tidak menghadirkan rasa. Sehingga dia nggak tahu, ngapain sih
dalam sholat nggak tahu maknanya, ya, asal-asalan, nggak tumaninah dan seterusnya. Nah, makanya kenapa sih kalau dalam apa namanya rukun, ya rukun di dalam rukun sholat khususnya dalam mazhab Syafi'i, kenapa pada 17 itu kan disandingkan tuh, ya kan, rukun dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, ya kan, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Nah, maka tumaninah itulah yang melatih kita untuk bisa menghadirkan rasa. Jadi nggak terburu-buru, ya benar. Benar kan kebanyakan kita, ya kan, bahkan fenomenanya, nah, nanti 5 bulan lagi insya Allah ya, kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini biasanya fenomena di bulan suci Ramadan sholat tarawih itu banyak imam-imam yang bagaikan the flash, ya kan, sholatnya macam patok ayam, ya, SPA sholat patok. Ini nggak ada sedikit pun menghadirkan rasa, saya rasa di situ. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sholat berpuluh-puluh tahun, bahkan kita yang notabene adalah orang masjid, tidak ada sedikit pun manfaat, hikmah, fadilah dari sholat yang kita lakukan setiap hari. Nah, maka dari itu, latih rasa kita. Ya, latih rasa kita, hadirkan rasa ketika sholat, bahkan ya Ustaz antum kalau sholat, ya kan, Ustaz Wahyu, Ustaz Biasi, Ustaz Rehan, ya kan. Itu kan kalau sholat, pasti kalau sebelum mulai, sholat al-wada. Sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir kita. Nah, ini juga saya sering ketika beberapa kali saya sudah apa namanya kalau hadir gitu ya, misal kajian hijrah fest itu kan muzamil pasti ada mulut. Nah, dia kalau mungkin sholat gitu. Jadi sebelum mulai sholat, ya, subuh vakum, habis itu sholat al-wada. Sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir kita. Nah, itu untuk membantu juga agar kita benar-benar langsung merasakan, oh iya nih, karena nggak ada jaminan kita setelah sholat masih hidup gitu, ya kan. Nah, maka bayangkanlah ketika kita mulai sholat itu seakan-akan sholat terakhir kita, agar kita bisa merasakan feel-nya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadirkan rasa khususnya di dalam sholat kita, setidaknya ada 5 ya, fadilah, keutamaan, hikmah yang kita dapatkan dari sholat yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Yang pertama, dari sholat kita, ketika kita menghadirkan rasa, maka teman-teman semua, yang akan kita dapatkan pertama kali adalah ketenangan. Apa yang pertama? Quran surat 20, Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Dengan apa? Dengan sholat. Untuk apa tuh sholat? Fungsinya di dzikri, mengingat aku, kata Allah. Maka ditafsirkan di Quran surat 13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fungsi sholat itu sebagai zikir. Maka zikir fungsinya apa? Tatma'innul qulub, menjadi penenang. Hati kita tuh jadi tenang ketika kita sholat. Gitu. Nah, maka ini hal utama yang akan kita dapatkan ketika kita benar sholat. Ketika kita menghadirkan rasa dalam sholat kita. Makanya kenapa itu harapannya, hikmahnya itu sholat itu dibagi menjadi 5 waktu, dikatakan oleh para ulama. Ya, ketika kita sholat subuh nih, ya kan, ada masalah dari subuh ke zuhur, maka sholat zuhur seharusnya kita tenang, ya kan, walaupun ada masalah sebesar apapun itu, ya, dimudahkan gitu segala urusan kita seharusnya ada masalah dari zuhur ke asar, maka harapannya tenang kita, selesai urusan kita, ya. Ada masalah dari asar ke maghrib, pas sholat maghrib selesai urusannya, itu tenang hati kita, ya kan. Ada masalah dari maghrib ke isya, maka habis sholat isya seharusnya
selesai juga urusan kita, ya kan? Tenang urusan hati kita. Tinggal nanti ketika istirahat udah nggak akan ada hal yang membuat kita tidur kita tuh ada yang seharusnya. Karena sholatnya benar, tapi kalau nggak benar, tidak ada ketenangan yang akan kita dapatkan dari sholat kita. Nah, itu yang pertama. Ya, introspeksi ini sebagai muhasabah untuk kita semua. Sudahkah sholat kita menjadi ketenangan untuk kita? Itu yang pertama. Ya, sebagai akan mendapatkan ketenangan. Lalu yang kedua, ketika kita sholat menghadirkan rasa, maka Allah akan membuat percepatan dalam doa-doa kita. Allah akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Hal ini diabadikan dalam Quran surat ketika di awal ini surat surat 17, surat apa ini? Surat 19 Al-Kahfi. Maryam. Surat 19 Quran surat Maryam di ayat keempat. Ketika itu Nabi Zakaria ya dari dulu ya dari menikah, dari awal menikah, dari awal mempunyai istri, maka tidak henti-hentinya ya Nabi Zakaria meminta berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan, ya kan? Bahkan dijelaskan ya berpuluh-puluh tahun lamanya ya tidak mempunyai keturunan. Di sini diabadikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai-sampai Nabi Zakaria bilang ya Rabbi inni wa halal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaibah wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku belulangku telah melemah. Udah sampai tua, bayangin. Udah sampai tua dia doa enggak juga digabulin. Wasta'ala ra'su syaibah, dan rambutku sudah dipenuhi dengan uban, udah putih. Di sini belum ada yang putih. Belum ada yang penuh dengan putih. Kurban masih belum lah. Nah, ini benar-benar udah putih semua. Gitu. Ini benar-benar udah putih semua gitu. Udah ubanan, belum juga punya keturunan. Ya kan? Tapi apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sedikit pun ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti untuk meminta kepadamu. Dijelaskan lagi dalam Quran surat Al-Imran. Ya, Al-Imran ayat di surat ketiga diawali di ayat ke-38. Coba buka. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta apa? Berilah aku ya Allah keturunan yang baik dari sisimu. Innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, selanjutnya ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wasayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Fanadatul malaikah. Ya. Kemudian malaikat memanggilnya. Di mana? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika Zakaria salat di mihrabnya. Ya, salat di mihrabnya. Nah, ini salah satu agar kita bisa melatih rasa kita ya. Maka seringkali ini diingatkan, disarankan ya, dianjurkan kepada antum semua, kepada kita semua yang kakak untuk bisa mempunyai yang namanya mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya kita yang namanya mihrab. Nah, maka ya, kalau santri makan di sini kenapa sih tahajud tuh sendiri-sendiri supaya antum bisa nyari mihrab antum gitu, ya kan? Bisa nyari mihrab antum. Asal jangan jadi buaya, ya kan? Ngadarin buaya. Ustaz izin mau sholat yang di tempat ya mihrab. Atau tidur. Jangan juga. Ini antum harus pinter gitu. Harus benar-benar memanfaatkan momen itu. Tahajud ya kan, cari mihrab antum. Makanya Ibn sering kan bilang di atas batu ya kan, luar jalan kayak di rumput.
supaya kita bisa melatih rasa kita, itu tujuannya mihrab itu, ya kan? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashiruka biyahya. Ya. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Zakaria, Anna Allah yubashiruka biyahya, bahwa engkau, ya, telah Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran anakmu yang bernama Yahya. Yubashiruka biyahya. Apa artinya Yahya? Kehidupan. Musaddiqan bi kalimatin minallah sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bonus, Masya Allah. Baru dikabulin, udah bertahun-tahun, berpuluhan tahun, dengan sholat itu. Ketika Nabi Zakaria, ya, lebih menghadirkan rasa ketika sholat, maka itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Dan bonus dikasih sama Allah. Ya, nggak cuma kelahiran anaknya aja sebagai kabar gembira, tapi wa hasura wa nabiyya minas shalihin. Wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas shalihin. Anakmu adalah seorang nabi yang soleh, Masya Allah. Bonus. Nabi Yahya, ya kan? Seorang nabi, orang soleh yang dapat bisa menahan hawa nafsunya. Nah, ini hikmah kedua, yang manfaat kedua yang akan kita dapatkan dari sholat kita. Kalau Allah kita menghadirkan rasa. Lalu yang ketiga, guna papan semua, yang akan kita dapatkan dari sholat kita adalah menjadi pribadi lebih baik lagi. Ketika kita menghadirkan rasa, maka manfaat dari sholat kita itu adalah menjadikan diri kita menjadi lebih baik, menjaga kita dari hal-hal keji dan munkar. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, udahkah sholat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Ya. Nggak akan ada seharusnya kalau sholat kita mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Nggak akan ada seharusnya kita tergerak, ya, terdorong untuk bisa menonton hal-hal yang Allah haramkan. Nggak akan ada kita melakukan aksi-aksi porno, aksi dan pornografi dan seterusnya. Nggak akan ada kalau sholat kita benar, ya, lisan kita dengan mudahnya bisa ngegibah. Ini kan nggak akan ada seharusnya, kan gitu. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjadikan diri kita lebih baik lagi, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, ini manfaat ketiga yang kita dapatkan ketika kita menghadirkan rasa dalam sholat kita yang nampak, ya, merasa diawasi oleh Allah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, sholat kita akan menjadi keberuntungan untuk kita, menjadikan diri kita beruntung, menjadikan diri kita bahagia, sukses dan semisalnya. Ini sudah diabadikan dalam Quran surat 18 Al-Mu'minun, ya, dari ayat 1 sampai ayat 2. Iya, surat ke-23. 18 tadi Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, ya, orang beriman. Pasti sukses orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang pertama. Ya. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk kan benar-benar menghadirkan rasa, kan gitu. Ya kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang ketika sholat dia khusyuk, menghadirkan rasa dalam sholatnya. Maka manfaatnya tadi, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan sukses dunia akhirat insya Allah. Makanya kalau bermanfaat sholat kita, kan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti di yaumil hisab apa? Sholat. Kalau sholatnya benar baik, maka seluruh amalannya akan baik. Itu maksudnya. Di akhirat, di dunia dia beruntung, akan Allah jamin kehidupannya, apa di akhirat. Itu yang keempat yang akan kita dapatkan dari sholat kita kalau kita menghadirkan rasa. Kepertanyaan, ya, pertanyakan diri kita, ya, sudahkah sholat kita benar?
Sudahkah sholat kita bermanfaat untuk kita? Lalu yang kelima, yang terakhir, sholat kita ketika kita bisa menghadirkan rasa, maka manfaatnya, hikmahnya adalah menjadi huda, petunjuk. Ya, menjadi huda, petunjuk untuk diri kita. Maka seharusnya kita akan selalu aman, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang jahat mau menyelakai kita, menipu kita atau apapun itu, maka Allah lindungi. Karena menjadi hudan untuk kita. Ya. Alladzina yunfiqu apa namanya? Alladzina yuqimuna shalah, ya. Di permulaan surah Al-Baqarah di ayat 1 sampai 5, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ujung ayatnya, orang-orang yang mendirikan sholat adalah ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang kategorinya ya tadi, yang utamanya adalah mendirikan sholat, maka ala hudan min rabbihim, dia akan senantiasa mendapatkan petunjuknya Allah. Nah, petunjuk di situ kan maksudnya adalah petunjuk yang memang Allah senantiasa selalu berikan, melekat dengan dirinya, ya. Ala hudan min rabbihim. Allah menggunakan kalimat ala. Kan ada dua tuh, ada fauqa, ada ala. Kalau ala di atas petunjuk, artinya maka di atas tidak ada penghalang antara dirinya dengan petunjuk itu. Sama kayak barang, ya kan. Fauqa, kalau fauqa seperti gini dia. Nih, lampu nih. Fauqa, fauqa di atas sejadah, tapi nggak nempel, ya kan, objeknya. Tapi kalau pakai kalimat ala, dia melekat. Sampai melekat dengan meja. Itu pakai kalimat ala mesti. Seperti ini, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ulaika humul muflihun. Mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang kelima. Tidak akan kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pasti Allah jaga dengan hudannya, petunjuknya, hidayahnya. Nah, makanya kalau orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, dia tidak akan habis mendapatkan petunjuk. Selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan habis akalnya, ya kan, idenya dan seterusnya dalam berkegiatan. Nah, ini hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita menghadirkan rasa dalam sholat kita. Maka pertanyakanlah diri kita, sudahkah kita paham akan sholat kita? Sudahkah kita menghayati setiap bacaan sholat kita? Bahkan jangan jauh-jauh, ya. Al-Fatihahnya aja. Dimulai dari Al-Fatihah. Salah satu rukun sholat. Dibuka dengan Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca surah Al-Fatihah kan nggak sah. Nah, maka sudahkah kita ketika membaca Al-Fatihah itu kita hayati, kita rasakan seakan-akan Allah itu jawab bacaan Al-Fatihah kita? Nah, udah belum? Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, Allah jawab hambaku menyanjungku. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita hayati kata Allah, maka ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Dia akan meminta apa saja akan aku kabulkan. Di dalam sebuah diskusi disebutkan begitu. Makanya doanya kan di situ ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah. Kita akan senantiasa mendapatkan hidayah. Karena nggak ada apa yang kita butuhkan, yang paling penting ya selain hidayah. Selain hidayah. Nah, ini maksudnya ya benar. Makanya kalau orangnya tadi sholat patok ayat, dia nggak akan mendapatkan hidayah. Seakan-akan percuma ayat ihdinas siratal mustaqim untuk orang-orang yang sholat patok ayat, karena dia nggak menghadirkan rasa gitu, ya kan? Nggak menghadirkan rasa. Ini dia, ya, akan menjadi petunjuk tadi. Sudahkah kita begitu, hai kakak? Ya. Hadirkan rasa kita ketika kita sholat. Nah, ini yang jadi
pengingat untuk kita semua agar bisa terus melatih rasa, menghadirkan rasa ketika kita sholat khususnya, dan di luar sholat tentunya. Kan harapannya itu nggak cuma dalam beribadah aja, ya. Ketika kita bermuamalah dengan manusia, maka kalaulah kita sudah hadir rasa itu dan mendapatkan ihsan, ya kita nggak akan berani yang namanya berbohong, ya kan, jualan misal bohong dan seterusnya, ya kan, menipu, apalagi ngegibah, ya. Eh, Pokoknya semua hal, dalam semua hal, kalau kita menghadirkan rasa, ya, insya Allah kita akan dapatkan ihsan itu, ya, sehingga mau ngapain aja seakan-akan kita anta'budullah ka'annaka tarahu. Kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh lagi ngawasin kita. Allah tuh lagi ngawasin kita. Nah, ini yang harusnya kita dapatkan kalau kita menghadirkan rasa tentunya, yang benar. Adapun tadi cara melatihnya khusus dalam sholat, buatlah yang namanya mihrab, ya kan? Buat yang namanya mihrab. Kalau belum paham bacaan Al-Fatihah, dari tadaburin, ya, pahami arti Al-Fatihah, pahami bacaan di setiap gerakan sholat kita, dan sehingga insya Allah dengan begitu kita mendapatkan 5 keutamaan sholat tadi, dan kita bisa mendapatkan ihsan di dalam diri kita. Begitu, ayo teman-teman semua, itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, untuk bisa senantiasa menghadirkan rasa di setiap ibadah kita, memberikan kita hidayah taufik, dan Allah istiqomahkan kita sampai husnul khotimah di atas ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal. Usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Faqad hadza minni, jika ada benarnya datang dari Allah, ayo kata, jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza untuk Ustaz Jaya yang sudah menyampaikan tausiahnya. Baiklah ayah bunda bang kakak, sekarang